Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC lagi teman-teman ya, dengan prosesor Ryzen 5 8500G tanpa VGA. Harganya 18,3 juta rupiah ya, sesuai yang teman-teman lihat di beberapa detik yang lalu tuh ya, rincian speknya seperti itu. Oke, sebelum lebih lanjut gua harus menjelaskan lebih rinci kayak, Bang, apa sih kok tanpa VGA 18 juta? Bla 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 bla, kenapa nggak DDR4? Kan spek kayak gitu bisa lebih murah, bla bla bla. Apa sih yang diincar, bla 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 bla. Gua akan jelaskan teman-teman ya. Oke, pertama antara DDR4 dan DDR5 ya. DDR4 itu masih bagus banget teman-teman. Tapi kalau lu rakit DDR4 di 2026, nanti mau upgrade ke DDR5, lu harus beli motherboard, prosesor, sama RAM lagi. Kalau lu ngambil DDR5 dan Ryzen, opsi upgrade akan lebih murah. Karena misalkan sekarang nih lu rakit 8000, nanti mau naik ke prosesor 9000 atau Ryzen yang akan rilis, itu Ryzen 10000 itu masih soket AM5 juga infonya. Jadi nggak perlu ganti mobo sama RAM lagi. Itu lebih murah opsi upgrade-nya. Oke, selanjutnya untuk Ryzen 5 8500G kemarin pangkas-pangkasan itu masih bisa di 13 jutaan teman-teman ya. Pakai B650, cooler bawaan, SSD 500, RAM 1 kali 16 GB, PSU-nya 650 lah, jangan 550, beda 50 ribuan soalnya harganya ya. Nah, untuk yang kayak gini sampai 18 juta itu tuh ownernya pengen mikirin opsi upgrade teman-teman. Yang pertama pakai B850M ya. Sebenarnya B650M opsi upgrade juga bisa ke Ryzen yang nanti akan rilis 10.000. Tapi biasanya B650M itu rata-rata di PCIe 4 dan harganya mirip banget sama B850, jadi diambillah B850. Terus di sini yang bikin harga naik adalah RAM-nya 2 kali 16 GB, speed-nya 6400 MHz teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran, kalau rakit di gua itu ada diskusinya ya. Jadi gua tuh kayak gini bukan gabut ya, ini pesanan pelanggan teman-teman. Ada diskusinya, teman-teman bisa tonton linknya di deskripsi. Gue juga menyarankan awalnya rakit pakai 1 kali 16 dulu, terus nanti upgrade beli 1 kali 16 lagi biar jadi 2 kali 16. Tapi ownernya milih 2 kali 16 GB. Sebenarnya niatan awalnya tuh 8400F sama RTS 3050, cuman ternyata bablas sampai 20 jutaan. Endingnya spek yang dipilih seperti ini. Teman-teman bisa tonton aja tuh ya live-nya. Dan di sini untuk SSD pakai 500 GB sama power supply di sini pakai 850. Biasanya gue pakai Cooler Master MWE V3 750. Cuman sekarang harganya naik teman-teman. Itu biasa 900 sampai 1 juta, sekarang harganya 1,2 lebih. Dan si Cooler Master ada power supply baru ya, si Elite Gold 850. Ini harganya 1,4. Jadi lu nambah 100 200 ribu dapat 850 watt dan garansi 10 tahun, ya udah pakai 850 teman-teman ya. Jadi ini harga masih tinggi di SSD, di RAM-nya, sama memang bekal di power supply. Di sini opsi upgrade nanti prosesor bisa naik ke Ryzen 9000, Ryzen 10000 itu bisa. Mau VGA ini 850 watt itu sampai 5070 Ti juga masih bisa. Jadi bekalnya opsi upgrade-nya panjang. Kalau teman-teman nyaranin kenapa nggak 2 kali 8? Sebenarnya bisa aja 2 kali 8. Nanti ke depannya kalau mau naik 2 kali 16 itu teman-teman jangan beli 2 kali 8 lagi, 4 kali 8 jangan kayak gitu karena tidak disarankan, soalnya banyak gak stabil kasusnya. RAM paling bener 2 keping guys, 2 kali 8, 2 kali 16, 2 kali 32. Jadi kalau kalian lagi pakai 2 kali 8 mau upgrade, jual 2 kali 8, beli 2 kali 16. Makanya di awal gue saranin 1 kali
16 aja, habis itu beli 16 lagi atau langsung 2 kali 16 gitu teman-teman ya. Intinya spek kayak gini udah didiskusikan matang-matang teman-teman, udah ada di live streamingnya, karena gue kalau ngerakit itu selalu transparan, tidak ada harga yang dinaikkan, semua harganya asli dan semua sesuai dengan keinginan pelanggan. Gue kasih opsi A, B, C, D, pelanggan tetap yang memutuskan ketok akhir palunya teman-teman. Dan opsi rakit kayak gini dengan 18 juta itu udah enak untuk upgrade juga, karena kalau kalian tim mendang-mending gak akan kelar-kelar teman-teman. Buat kalian yang masih mikir harga naik turun gak akan kelar-kelar, karena gue selalu bilang yang bisa rakit sekarang hanya 2 kategori. Pertama, lu punya duit dan lu mau rakit. Kedua, lu pakai buat kerjaan atau buat bisnis. Kalau kalian mendang-mending gak akan kelar-kelar. Lu beli sekarang, besok turun harganya lu marah. Lu nggak beli, besok naik lu marah juga. Intinya hati lu nggak akan tenang terus kalau lu mendang-mending teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses rakitnya. Gue akan langsungin aja proses rakit sampai testing game teman-teman seperti biasa. So buat teman-teman kalau ada yang mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota sekian. Sekali lagi gue transparan, harga tidak ada yang dinaikkan, lu bayar ke gue jasa aja. Nanti PC bisa diambil, gue di Bogor Kota, yang ini juga abangnya dari Bekasi, nanti mau ngambil ke sini. Dan kalau mau dikirim bisa ke seluruh Indonesia pakai JNE Kargo ya. Intinya sekarang kita rakit, tapi kalian tonton dulu nih rules-nya. Habis itu baru kita masuk ke proses rakitnya ya. Nah guys, itu dia rules-nya ya. Sekarang kita masuk ke proses rakit, mobo, prosesor, RAM, SSD, sama cooler ya. Kita dari prosesor dulu teman-teman. Ini sekali lagi gue bilang ya, di awal memang rencananya 875F 3050, ternyata jauh banget jadi 84F 3050. Ini garansi dari NJT ya, 3 tahun ya prosesornya ya. Terus turun lagi ke 84F 3050, masih nggak kena juga di 18. Turun lagi ke 8600G tanpa VGA, masih nggak kena juga teman-teman, endingnya di 8500G. Karena ownernya di sini ngejar PSU sama si apa namanya, RAM-nya guys. Gue mau pasang prosesor, kenapa gue buka slot RAM? Oke, 8500G bekal di awal nggak apa-apa. Tapi teman-teman ya, kalau misalkan kalian beli 1x16 atau 2x8 itu nanti posisinya gini, kalau beli 2x8 upgrade ke 32GB, lu nggak bisa beli 2x8 lagi karena tidak disarankan 4 keping dan motherboard juga nggak ada slotnya. Paling benar pasang 2 keping. Jadi kalau dari 2x8 jual 2x8, beli 2x16 tuh teman-teman. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kalian pakai 1x16, nanti memang tinggal beli 1x16 lagi, tapi harganya jadi lebih mahal, 1-2 juta ya. Kayak ini RAM-nya tuh berapa ya, gue lupa harganya. Pokoknya selisihnya lumayan lah guys, antara 1x16 sama 2x16. Ya wajar lah, beli kit akan jauh lebih murah teman-teman. Marketingnya begitu Blay. Oke. Ini SSD, benar milih ya data. Nah ini sebenarnya kalau kayak gini heatsinknya udah nggak perlu dipasang lagi guys. Tapi misalkan kalian mau pasang juga nggak apa-apa.
Mau dipasang mau tidak apa-apa. Ini masuk gak sih? Pas sama yang gini dah. Nah, ya. Nah gini. Karena dari heatsink ininya udah cukup tebal, teman-teman. Kemarin itu rada agak lama diskusi antara pemilihan cooler sama casingnya ya, karena nyari cooler yang rada kecil agak susah, jadi harus ganti casing. Casingnya tinggi 160, maksimal coolernya ini coolernya 157 guys, agak mantep juga. Nah coolernya gue biasanya kan pakai yang Olympus A40, ini sama A40 juga tapi digital guys, dia lebih gede, pakai fan-nya 120. Dan untuk Ryzen 8000 tuh memang suhunya guys, dia kadang suka loncat-loncat, jadi teman-teman jangan kaget ya. Patokannya selama di bawah 85 derajat cuek aja guys. Mana ini teh yang AMD-nya? Lewat kah? Oh AMD duluan guys. Ini Intel. Oh ini. Lepas tuh ya. Oke. Juga dilepas. Buat casingnya tuh kan pakai paradox piston ya, itu udah terjangkau teman-teman, udah include 4 fan ya. Nanti ke depan mau pasang water cooling 240 juga bisa. Pokoknya opsi upgrade udah cukup tenang. Mana tadi dia? Oh ini mah sama kayak masang cooler Olympus pada umumnya guys, begini aja. Nah, dan untuk si coolernya juga kita nggak perlu lepas fan-nya lagi, dia tinggal pasang, jadi udah nggak pusing lah. Dan gue gak akan bosan bilang sekarang yang bisa rakit cuma 2 kategori aja guys. Lu punya duit dan lu mau rakit, atau lu emang pakai buat kerjaan, udah itu doang. Sisanya mendang-mending, nggak akan kelar-kelar lu. Lu akan selalu marah, lu akan selalu nyesel. Udah beli besok turun marah, nggak beli besok naik marah. Oke. Dan kalau kalian nanya, kenapa Bang Gani lu nggak mau ngambil second? Enggak guys, harus baru guys. Kalau kalian mau beli second, gambling sendiri aja gitu. Sakit hati guys, misalkan kayak gini, lu 18 juta ada part second. Kalau ini misalkan ada amit-amit trouble, gue bisa garansi guys. Kalau second nggak ada garansi, nangis guys. Walaupun lu bilang kan ada garansi personal, atau kayak cari yang masih ada garansi dari distributor sisa 1 tahun, hebat kalau lu bisa nyari guys. Kalau enggak, guys, ini gue harus pindahin dulu kabelnya sini ya, karena biar lewat atas itu akan mempermudah gue. Mana ini satu lagi teh? Nah ya, jadi kabelnya semua lewat atas, ini udah tinggal gini aja tuh. Banget ini guys. Untuk coolernya dia ada indikator suhunya ya. Tapi balik lagi guys, untuk cooler kayak begini yang kan harganya 200-300 ribuan ya guys, selama dia bisa nyala, selama dia suhunya masih di bawah 85, cuek aja guys. Ada hoki-hokian soalnya untuk si displaynya. Oke, aduh ini dia harus dipotong cutter lagi. Gimana nih bukanya? Di bawah kali ya. Ini jujur guys, 2 kali 16 termurah saat ini, 7,9 juta. Speed 6400 bray. Termurah. Berarti yang speed 6000, 5000-an habis di mana-mana. Ih, ini kok nggak mau sih. Pakai gunting kah?
Nah aja RAM garansi seumur hidup. Bang, kan kalau misalkan beli second RAM boleh aja bang, RAM garansi seumur hidup. Iya kalau lo punya kwitansinya. Kalau nggak punya kwitansinya, segelnya rusak, ya gimana? Gimana distributor mau percaya? Kayak lu beli apa di gue? Mana buktinya? Ini gimana bukanya dah? Buset, harus dibeginiin guys. Jadi rakitan tema kali ini full putih ya. Abangnya juga pengen lampunya putih. Kalau RAM-nya ini memang tidak ada lampunya guys ya. Crucial DDR5 Pro overclocking. Cenah mah gitu guys. Sip. Satu lagi. Oke, ya sekarang kita menuju ke casing buat pasang semuanya ya. Oke guys, ini dia casingnya ya, si Paradox Gaming Piston. Udah include 4 fan teman-teman, ARGB ya. Dan ganti lampunya via tombol LED tapi bisa sinkron motherboard ya. Dia untuk fan-nya pakai tipe colokan yang Molex guys. Power supply sama ada ARGB juga. Jadi kalau mau sinkron ke motherboard, tekan aja tombol LED yang lama ya. Oke, sekarang kita akan pasang power supply-nya. Ini Cooler Master Elite 850 watt ya. Sebelum kita pasang, gue harus ngasih tahu dulu ke teman-teman ya. Ini power supply bisa gue bilang terjangkau banget di 850 watt karena harga 1,4 juta, kalau pakai promo bisa 1,2. Di deskripsi produk di sini tulisannya itu garansinya 10 tahun teman-teman ya. Dan kalau kalian buka webnya juga ada keterangan reliable 10 tahun, dan di bawahnya juga ada keterangan di sini garansinya 10 tahun. Jadi untuk harga 1,2 1,4 ini worth it banget ya, karena yang biasa gue pakai kan Cooler Master MWE V3750 biasa beli 900 ribuan guys, 900 sampai sejuta. Sekarang naik 1,2 ya, mending ambil ini 1,4 ya. Tapi di dusnya di sini keterangannya garansinya 5 tahun teman-teman. Cuman harusnya kalau kayak gini, kalau di deskripsi dari toko udah 10 tahun dan di website resminya 10 tahun, harusnya ini 10 tahun, cuman salah cetak aja. Tapi teman-teman silahkan pastikan, tanyakan dulu aja ke toko sebelum kalian beli ini garansinya 5 atau 10 tahun ya, biar clear guys. Oke. Harusnya 10. Kalaupun misalkan garansinya 5 tahun ya, untuk harga 1,2 setelah promo ya, atau 1,4 tanpa promo, ya ini price to performance satu teman-teman guys. Price for value, apa sih kata kalian tuh, yang kayak gitu dah ya. Ini worth it lah. Nambah 200 ribuan. Lu dapat 850 plus full modular, Cooler Master lagi. Oke. Ini udah clear, kita pasang motherboard ya. Oke guys, untuk motherboardnya ini tipe yang baut 6 ya teman-teman ya. Bukan yang baut 8. Jadi bisa dibilang ini micro ATX yang kecil. Jadi kita ngebautnya cukup 6 biji aja ya. Dan sama casing ini alhamdulillah sih masih muat ya guys ya. Nanti jadi dari power supply kabel yang dicolok tuh cuman 3 guys, 24 pin, 8 pin Mobo sama Molex buat ke fan-nya. Udah itu doang. Oke. Nah lagi guys, bawah sini. Sip. Terus sini. Terus di sini. Sama terakhir di sini ya. Jangan lupa colokin kabel USB 2.0 dari cooler ya buat indikator display-nya guys. Sip, gue colok-colokin dulu. Atau kita langsung aja kali ya pasang fan-nya, nyoloknya terakhir deh ya. Nah ini untuk fan-nya mendapatkan 2 ya. Bukan dapat 2 sih, ini nambah lagi 2. Gue ambil yang Paradox juga, walaupun beda dikit ya, tapi sama-sama Paradox lah ya. Jadi fan bawaannya bukan hypersonic, tapi nggak apa-apa.
Hup. Nanti ke depannya kalau pakai water cooling bisa, karena area ke bawahnya jauh guys. Oh, sama ini juga kabel manajemennya mah gampang ini mah. Ini kayaknya gue kebalik deh masang fan ya. Oh, arah ininya apa sih namanya? Kabelnya di samping, harusnya di bawah. Kebalik ke gini nih. Nah, gitu Pak Haji. Karena kalau tanpa VGA cuman satset guys, rakitnya sesimpel itu aja. Nggak ada ribet-ribet lagi. Sekarang satu lagi ya. Bau tuh jatuh jay. Tidak baut mah gampang guys. Sip. Terus di mana ini? Oh, ini kalangan ini guys. Bentar. Nah, hati-hati sama kabel front panel ya. Awas nyangkut. Oke. Itu di sini. Itu di sini sama yang satu baut lagi jatuh, ntar gua ambil dulu. Anggap aja kita udah selesai. Habis ini kita colok, tinggal tutup lalu nyalain ya. Sudah clear semua teman-teman, jadi perkabelannya seperti ini ya, masih ya lumayan lah teman-teman ya. Oke, gue akan jelasin jalur-jalurnya ya sambil ini kita tutup. Dari casing ini semua turun ke bawah teman-teman ya, ada USB 3-nya naik lagi ke sini, USB 2 ke sini, audio ke sini, front panel ke sini, sama ada tombol LED dia naik lagi ke atas nih ke sini nih ya, karena nyambung sama fan yang belakang, jadi ganti lampunya untuk fan depan sama belakang via tombol LED. Tapi kalau mau sinkron motherboard tinggal tekan beberapa detik. Nah, buat fan yang atas sama dari cooler kan dari USB 2.0 semua ke bawah, tapi PWM-nya ke sini, RGB-nya ke bawah karena di bawah nggak ada PWM. Dia power supply 8 pin Mobo ke sini, 24 pin ke sini, sama Molex-nya di sini. Oke, dia masih pakai Molex karena fan bawaan casing-nya pakai Molex. Oke. Ini gue kayaknya nutupnya harus begini teman-teman. Oke, patongannya selama dia bisa ditutup itu sudah cukup guys ya. Kita baut. Ini mau upgrade VGA. Di sini kabelnya belum gua colok ya, karena gua nggak tahu abangnya nanti upgrade VGA-nya apa pakai 8 pin, 2x8 pin atau 12V 2x6 atau 12V PWR. Nah, bagian depan kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ke depannya tinggal pasang di sini. Ini casing gue lihat-lihat mirip Occipus C50 ya teman-teman ya, malah kayaknya lebih worth it ini deh guys ya. Oke, ini sekarang kita nyalain PC-nya. Sudah dicolok-colokan, langsung aja ya kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Nah, PC-nya udah nyala ya. Oke, kita tinggal tunggu masuk ke layar. Nah, ini untuk fan depan sama belakang kan ganti warnanya masih begini teman-teman. Kalau mau sinkron ini tinggal tahan beberapa detik aja ya. Nah, nanti dia akan sinkron dengan cooler bawaan ya. Oke, kita tunggu dia masuk ke layar. Nah teman-teman, udah masuk ke layar, udah kebaca semua ya, 85G, RAM-nya juga udah kebaca 2x16, Mobo kebaca. Nanti ini VRAM akan gua naikin jadi 4GB teman-teman, jadi RAM-nya sisa 28 ya. Oke, ini gua otak-atik dulu, kita install Windows dulu, habis itu kita masuk ke check and recheck. Oke guys, udah serba putih, udah gua buka aplikasi check and recheck ya. Di sini CPU-Z udah kebaca 8500G ya, 6 core 12 thread. RAM juga 2x16, ini speednya udah 6400 MHz teman-teman ya. Udah di XMP, udah di Expo lebih tepatnya ya. Oke, ini VRAM udah dinaikin jadi 4GB. Suhu di sini aman ya, 40-an derajat, idle naik turun, bisa sampai 60-an. Tapi cuek aja, dan balik lagi ya, karena ini cooler harganya di 300 ribuan. Pokoknya selama dia berfungsi, suhu kalian di bawah 85, ya aman-aman aja. Kalau indikatornya kadang hilang, tinggal download lagi aja aplikasinya ya. Yang penting dia berfungsi guys. Indikator kayak gini kan cuman bonus aja ya. Oke, SSD 500GB udah kebaca Gen 4 ya, speed 5000 3000. Emang segini speednya untuk si Legend 860 ya. Daya idle di 70-80an watt ya untuk tanpa grafik card main irit ya. Oke guys,
Dan baik lagi, oh ini 850 mubazir bang, bla 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 bla. Enggak guys, ini bekal buat masa depan. Jadi kalau upgrade nanti 50 70 T tinggal pasang gitu teman-teman, karena power supply 850 bukan berarti daya-nya 850 watt. Gak ada guys mubazir, ini investasi ke depan gitu ya. Oke guys. Habis ini kalian tinggal nikmati testingnya. So buat teman-teman kalau ada yang mau rakit bisa guys DM Instagram Gani GP, bilang aja bang Gani gue mau rakit PC ya, dana sekian dari kota ini. Kalau kalian minat sama komponennya, linknya udah gue drop di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat.